Oke, pertanyaan terakhir Pater dari Rapa Studio Channel ini. Setelah belajar Islamologi, terpikirkah pindah keyakinan? Saya tertarik mengaitkan ini dengan analogi Samsung S20 dengan A71 tadi. Oh, Bagaimana kalau ternyata Samsung A71 itu lebih maju? iya, Satu betul juga. pertanyaan. Oh. Oke, saya berikan kesempatan kepada Pater. Apakah ada terbersit dalam hatinya untuk pindah keyakinan? Ya, Pindah gitu ya, keyakinan. karena faktanya ada yang pindah, kan gitu. Faktanya ada Ada yang yang pindah. pindah, termasuk pastor pun pindah. Ya, Ya, yang mengaku mungkin ada. pastor pun banyak pindah. Lainlah dulu itu kan, tapi waktu saya pun sebelum berangkat, dulu berangkatnya kebetulan dari Bekasi kan, kerja 4 tahun di sana di Paroki Santa Clara. Ya dengan senyum-senyum beberapa umat mengatakan, awas jangan pindah nanti ya, katanya. Intinya sih ada yang khawatir, Oke. termasuk si apa tadi nih, Rapa Studio Rapa Studio channel Channel. yang mengatakan itu ada kekhawatiran gitu karena sayang mungkin pada imamnya kan gitu atau cinta pada imannya. Ya. Nah, ya saya sih tidak ada sama sekali terbersit ya. Ya, aku menjadi Katolik loh, bukan pilihanku. Tapi Oke. aku percaya Tuhan memilih aku menjadi Kristen. Ini semua orang Kristen harus memegang ini. Bukan kau yang memilih Yesus, tapi Tuhan kita yang memilih kita menjadi pengikutnya. Karena sekian banyak orang mau menjadi Kristen pada akhirnya tidak sanggup. Sekian banyak orang sudah mencoba keluar lagi. Ini pekerjaan Roh Kudus. Menjadi Kristen itu berkat, anugerah istimewa. Saya pun kalau memaksa diri keluar dari sini, belum tentu saya bisa kalau Tuhan tidak mau. Ukuran iman untuk saya bukan diriku, tapi Tuhan gitu. Nah itu maka agak keras waktu pertemuan pertama saya katakan murtad mualaf. Karena apa? Karena dia dibuatnya ukuran, bukan Tuhan. Ya, mendalam ya, lebih rohani, jadi sangat serius. Tapi ini penting, Sangat penting, Iya. Pater. Karena apalagi bagian bahwa bukan saya yang memilih, Iya. tapi saya bukan keputusanku saja. Kalau aku memilih Kristen, aku berhak memutuskannya untuk memilih Islam lagi atau menjadi Hindu. Karena Tapi aku imani sampai sekarang bukan. Aku di sini karena dipanggil dan dipilih dan sudah ditentukannya kemana aku nanti. Oke. Tapi ya kalau aku gini ya, sisi lain saya katakan, kalau aku lebih praktis ini. Manusia yang mendambakan pace ebene itu, damai dan sejahtera itu, damai dan kebaikan itu, ya saya harus mengikuti Tuhan dan manusia yang melakukannya secara sempurna. Itu sih untuk saya. sudah menunjukkannya. Iya, siapa yang mengatakannya dengan lebih mantap, siapa yang mempraktekannya dengan lebih mantap, ya itulah dia yang membuat saya bertahan di sini. Dua sisi itu, satu sisi dari Tuhan, kerjasama dari saya melihat dengan nalar saya, dengan pengalaman saya, ya memang saya bisa memilih begitu. Tapi itu untuk saya unsur kedua. Kalau mau 50-50, 50-50, ya oke. Tapi peran pertama itu jangan pernah dilupakan. Tuhan punya rencana atas kita semua. Saya pikir, masih ada pertanyaan lain. Oke, selanjutnya, bagaimana menyikapi atau membandingkan ajaran Katolik dan Islam itu? Bagaimana ternyata berbeda, lalu bagaimana sikap kita? Sikap dan membandingkan ya. Oke, kita cobalah satu berkata. Sikap dulu. Ya sikap. Varietas delectat gitunya bahasa Latinnya. Ya, Yang bervariasi itu menyenangkan. Ya, menarik itu kan gitu ya. Tapi sekali lagi menjadi Kristen itu panggilan. Nah, kalau tidak roh yang menggerakkan orang tidak akan menjadi Kristen. Seperti pengulangan di atas tadi. Jadi Roh Kuduslah yang menabur benih sabda itu. Dan kita hanya berperan mengondisikan tanah yang subur. Dengan cara menunjukkan kasih kepada yang lain. Itulah menurut saya sikap kita.
sikap ajaran Katolik dengan Islam itu sikapku gitu loh. Kalau saya mau mengatakan ya. Jadi ini bukan peranku sebenarnya. Ajaran yang saya punya itu ya ini gitu. Oke, aku digerakkan, bukan peranku pertama-tama di situ. Nah, kalau mau perbandingannya ya untuk saya memang dua agama yang sangat berbeda ya. Hampir bertolak belakang. Itu yang saya dapat ya. Namun syukur masih ada kaitannya. Aku bertolak dari mana? Syahadat iman kita semua mereka tolak kecuali yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Hanya kata itu. Dalam semua syahadat kita, kalau kita baca satu-satu, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, oke. Tapi Bapa pencipta langit dan bumi, kalau dikaitkan dengan Bapanya, kita udah nggak sama. Yang sama, sejauh saya baca Al-Quran, bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, itu aja. Sebaliknya juga syahadat mereka ya tidak kita terima juga. Karena bagi kita Yesus itu kesempurnaan wahyu Allah. Dalam katekismus itu jelas sekali. Tak ada lagi wahyu sesudah Yesus. Itu jelas. Ini kata-kata asli KGK nomor berapa? Bisa saya lihat nanti. Wahyu Allah yang dinyatakan oleh Kristus ini merupakan kepenuhan wahyu Allah. Sehingga tidak ada lagi wahyu yang lain lagi. Sebagai Kristen, ya harus mengakui ini, harus mengimani ini. Itu yang saya bilang tegas dalam prinsip. Tapi sikap ini bukan harus membuat saya mengatakan, oh ini kalian tidak lagi. Nah, itu dia. Ada sisi lain. Karena, sedikit Peter, bagian ini, karena ternyata sebenarnya mereka mencoba ingin sampai kepada Allahnya Ismail, Allahnya Abraham, Allah yang Esa. Tetapi mereka tidak sampai pada konsep ini. Bahwa kepenuhan pewahyuan Allah itu ada dalam diri Kristus. Betul. Bisa dikatakan begitu? Ya memang demikian. Jadi kalau harus mengatakan begini bahwa di sana wahyu itu belum penuh. Karena kepenuhan wahyu Yesus. Yang adalah Allah menjadi manusia. Ketika orang agama mengakui Allah yang menjadi manusia, Yesus itu Allah yang menjadi manusia, bagi kita, pandangan kita, nah itulah kepenuhan wahyu itu. Oke. Perbedaan ada pada kemampuan kita untuk memahami pewahyuan Allah itu. Iya, dari sisi kita. Dari sisi kita. Jangan-jangan juga ya demikian dulu Allah mewahyukan kepada mereka. Kepada Yahudi misalnya kan belum tuntas. Dicoba untuk tuntas, mereka tidak menerima Yesus, selamanya tidak akan tuntas. Iya kan, mereka terpotong di tengah. Itu cara pandang kita. Mereka masih menunggu yang tuntas gitulah, masih menunggu Mesiasnya. Jadi Allah menawarkan, cuman ya itu yang dapat ditangkap manusia itu tidak sama. Nah yang terakhir Pater, kita mengenal sosok yang fenomen Christian Prince. Oh ya, CV. Yang karena media sosial akhirnya berhasil juga mengindoktrinasi kita. Dan setiap orang bisa memberi penilaian. Dan setiap orang memiliki metode masing-masing untuk mewarta. Nah singkatnya, bagaimanalah kami ini, katakanlah kami, seharusnya menerima pengajaran dari Bapak ini? Oh, menyikapi pengajarannya gitu ya. Kita di Indonesia ini gitulah ya. Apakah kami karena dia mungkin dalam konteks keundisnya kan, karena dia mungkin di Amerika ya sejauh saya ikuti. Ya. Oke. Ya betul kata Diakon, dia fenomenal untuk saya, seorang yang luar biasa sebenarnya. Dan sejauh saya ikuti, dia menguasai apa yang dia pelajari. Expert lah. Kalau ukuran profesor, kalau masih ada di atasnya, saya pun akan mengatakan, ya dia ini luar biasa. Karena dengan sekejap bisa menemukan apa yang dia mau. Dengan di dunia yang begitu luas. Itu ya, entah di Al-Quran, entah di hadis, dan semua itu dia tahu
sampai kerak-keraknya kan gitu. Intinya sih saya sangat kagum dengan kemampuan manusia ini gitu. Saya kagum betul. Pasti sangat sulit lagi menemukan orang seperti ini. Tapi jangan-jangan banyak, cuman tidak mengarahkan diri ke situ, tapi mengarahkan diri ke hal lain. Tapi di bidang ini ya dianya lah gitu. Tapi pertanyaan kita ialah pengajarannya dalam konteks keindonesiaan kita kan gitu. Yang saya mengerti di sini diakon mau nanya ya supaya kita Indonesia tetap Pancasilais, tetap damai, rukun dan damai ya memang itulah hidup kita. Di dalam kedamaianlah kita harus mengatakan iman kita itu dengan perbuatan kebenaran yang kita tahu dari iman kita. Nah, aku berpikir gini ya Diakon ya, Indonesia sebagai negara atau organisasi gitu, misalnya lah MUI, FKUB, banyak kelompok-kelompok dialog antaragama lainnya tidak bereaksi apa-apa terhadap CP yang sebenarnya kan kita tahu bagaimana pengaruhnya. Apakah tidak perlu bereaksi? Ya mungkin demikian. Suatu tindak bijaksana mungkin. Makin bereaksi mungkin makin gawat kan gitu. Didiamkan juga. Nah, ini secara pribadi Muslim dan Kristen sangat banyak bereaksi secara pribadi di dunia maya ini, di YouTube ini kan. Dan mulai debat-debat juga kuliah kalau ada tanya jawab di sini, ya sudah yang diajarkan Christian Prince banyak yang dikutip teman-teman. Saya amati itu. Muslim pasti sangat banyak, kalau tidak semua ya, keberatan dengan CP. Saya bisa duga ya. Dan bentuk reaksinya apa gitu kan. Kita nggak bisa tangkap lagi sekarang. Kita tidak bisa teliti. Apakah jadi bisa menerima apa adanya atau efeknya justru akan makin buruk atau sedang masa inkubasi atau apa. Ya bisa jadi menanamkan kebencian. Tapi bisa jadi sebaliknya juga orang menemukan sesuatu yang lain pada sisi dirinya. Bisa jadi. Saya duga ya, andai bisa dibendung ya CP ini pasti dilakukan. Pasti dibendung gitu. Andai bisa. Nah, itu Islam. Orang Kristen sama halnya. Pasti ada yang keberatan dengan CP. Tapi ada juga yang setuju. Persentasinya saya tidak tahu. Nah, intinya sih pesan kita di sini bagi teman Indonesia, catat aja ya, CP bukan orang Indonesia. Ulasannya juga tidak ditujukan kepada kita orang-orang Indonesia sebagai negara, sebagai kelompok Indonesia. Untuk pribadi silahkan menjaring itu. Kalau mau blok dia, tidak mau dengar, ya blok lah. Ya kan gitu. Tapi karena tembus ya kau pelajari itu intinya dia tidak ada unsur sama sekali untuk ke Indonesia atau memecah belah Indonesia, saya duga tidak akan karena jalurnya jelas. Maka jangan merusak Indonesia. Pegang itu untuk semua. Baik Kristen dan Islam harus belajar dengan bijaksana dari fenomena CP. Kalau saya mau mengatakan di Amerika dia tidak terlarang oleh hukum dengan ini, tapi di Indonesia tidak bisa ini kan gitu. Hanya karena kemajuan teknologi ya berembus dia sampai ke sini. Maka sekali lagi, mari kita respon dengan cara kita masing-masing. Hak kita merespon itu. Tapi jangan sampai merusak kebersamaan di Indonesia. Itu kalau saya mau mengatakannya. Misalnya teman Muslim lah. Bila tidak suka dengan CP, tentu tidak memproyeksikannya kepada kami Kristen di Indonesia ini. Kami masih yakin itu. Ya CP. Mereka bisa membandingkan itu. Semoga. Itu kan. Jadi tidak adil juga karena CP bicara atas nama pribadi, bukan atas nama semua orang Kristen dia bicara kan. Tapi atas nama pribadinya. Nah dia bertanggung jawab atas ucapannya, saya yakin itu. Maka saya tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan CP. Maka karena ucapan CP nanti begini tentang Islam misalnya, lalu saya dilihatnya pakai salib misalnya, menjadi dibencinya saya, itu nggak tepat, itu nggak adil. Saya harus menyadari itu, teman-teman yang beragama Islam juga harus menyadari itu. CP bertanggung jawab atas ucapannya. Saya tidak bertanggung jawab atas itu. Karena dia bicara atas nama pribadi. Saya mengatakan itu ya. Nah, teman Kristen juga ya, jangan juga akhirnya membuat CP sebagai senjata untuk mulai berani dan merasa sanggup berdebat dengan Islam dan sampai pada seperti idolatria atau kebenaran absolut. Iya, semisal itu. Nah gini ya, kalau saya mengatakannya pada level itu. Iya,
sebagai agama, ya bukan sebagai pribadi, sebagai agama di Indonesia ini, nyata untuk Katolik, kita punya cara bersikap dan bertindak berhadapan dengan Islam. Banyak dokumen bicara dengan itu. Pertemuan uskup-uskup se-Indonesia pun pernah bicarakan itu, bagaimana berdialog. Intinya, kita punya sikap atas nama gereja, kita punya cara bertindak. Bukan pribadiku lagi seperti perutusanku tadi. Jadi, keputusan CP bukan pilihan kita. Cara CP itu bukan cara kita di Indonesia ini. Lepas dari apa yang dikatakan benar atau tidak. Itu urusan pribadi gitu loh untuk saya. Karena kita ngomong dalam konteks keindonesiaan. Kebenaran dan pengetahuan atas kebenaran yang kita temukan tidak harus membuat kita menjadi striker dalam sepak bola yang harus menyerang dan menggolkan terus. Pengetahuan juga bisa untuk diri kita dan memformasi diri kita. Jadi, bagaimanapun keharmonisan dan damai adalah perjuangan kita pertama di Indonesia ini. Sekali lagi, sudah saya katakan di atas tadi, Allah tidak berteriak dari surga berkatakan, bertobatlah manusia. Tapi dia justru datang sebagai manusia hidup bersama dengan kita. Dalam kebersamaan itu dia melakukan dialog dengan kita. Dan seluruh hidupnya kan gitu. Setiap hari. Itulah dialog penuh kasih. Dan itulah konsep kita sebenarnya. Nah, jika ada di luar itu, ya itu dia aja gitu, bukan kita. Itu konsep saya diakon, bagaimana supaya kita damai Indonesia ini dengan segala informasi, bukan hanya dari CP, dari pihak lain pun kita banyak menerima yang serupa, bukan yang memburukkan barangkali juga dengan lebih kurang logis, tidak logis, tapi dengan hanya menghantam begitu ada juga, ya kan? Tapi we are Indonesian, kan gitu. We are in Indonesia. We have to live in peace. Gitu kalau saya sih. Ini strategi yang saya pahami dan akan coba saya hidupkan gitu. Oke, Peter. Terima kasih banyak. Saya pikir poinnya sangat jelas. Dan saya duga baik kalau ini kita ulang-ulang suatu waktu. Kalau Peter masih punya waktu. Karena saya pikir sumbangannya sangat besar menurut saya. Meskipun ya jangkauan kita ini sangat sedikit. Tapi kita butuh insight baru untuk memandang hubungan beda agama. Tetap damai meskipun tetap setia pada doktrin yang dimiliki. Sejauh itu saya pikir, Peter. Dan terima kasih atas pandangannya secara khusus untuk tentang Christian Prince ini. Ya. Oke, Peter, saya pikir Ya, kita cukupkan dulu perbincangan kita. mantap. Jaringan sepertinya pada akhir-akhir video ini menjadi lebih buruk. Nah, Saya tidak bisa mendengarkan lebih jelas lagi perkataan Pater. Dan mungkin kita cukupkan sampai di sini. Di lain kesempatan kita sambung. Dan saya akan minta nanti para penonton untuk memberikan feedback atau komentar atau pertanyaan lain yang bisa kita kembangkan lagi di video selanjutnya sejauh memungkinkan untuk membuat video bersama dengan pastor ini. Iya. Ya, terima kasih Diakon Marianus Jaya tadi, Tuah Project, oleh Luciana, Agatha, Stevi, siapa lagi tadi, ada Rahayu, ada Rapa Studio. Demikian. Nah, semoga menjawab. Ya, kalau masih ada kesempatan di lain waktu, bisa kita lanjut lagi, Pater? Iya, kita di sini. Ya. Oke, cukup sekian dulu dan pace bene semua. Ya. Oke. Yuk.